lanjut lagi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Kembali lagi bersama Bin Bas TV dalam pelajaran Qawaidul Fiqhiyah bersama Ustadz Muhammad Syafi'i hafizahullah taala pada kitab Al-Jawahir Al-Adaniyah Syarah Ad-Durah Al-Qudainiyah karangan Syekh Labib Najib. Semoga dalam belajar hari ini, semoga Allah memberi kepemahaman untuk kita dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Berhubung Ustadz Syafi'i sudah berada di hadapan kita, langsung saja kita mulai pada pelajaran hari ini. Kami persilahkan Ustadz Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa salli wa sallimu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hayakumullah jami'an. Alhamdulillah, Allah masih saja memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga kita kembali bisa melanjutkan pelajaran kita hari ini, pelajaran Al-Qawaidul Fiqhiyah dengan judul Al-Masyaqqatu Tajlibut Taysir. Sebelumnya kita sudah membahas tentang Al-Adatul Muhakkamah dan insyaallah kita lanjutkan. Hari ini kita membahas tentang Al-Masyaqqah, Al-Qa'idah Ar-Rabi'ah, kaidah yang keempat tentang al-masyaqqatu tajlibut taysir. Al-masyaqqah secara bahasa artinya adalah kesulitan. Tajlib yaitu membuat atau menjadikan, taysir kesulitan itu dijadikan mudah. Kesulitan menjadikan mudah. Ma'na al-qa'idah, makna kaidah ini, anna syari'at al-islamiyyata ja'at bil yusri wat takhfif 'ala al-ibadi. Maknanya adalah bahwa syariah Islamiyah, agama Islam ini hadir dengan kemudahan, wat takhfif, dan keringanan, 'ala al-ibadi, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum asal dari syariat, dari agama ini adalah mudah dan ringan. Fa'idha hasala ma yashuqqu 'ala al-ibadi, apabila terjadi apa yang menyulitkan bagi hamba Allah, wa yudkhilul 'anat 'alaihim, kemudian itu membuat mereka sulit, menjadikan mereka sulit, ja'at taysiru, maka hadirlah kemudahan, wat takhfif, dan keringanan, alaihim, bagi hamba-hamba Allah tersebut. Imma bi isqati kullihi
ya, baik itu dengan menghilangkan secara keseluruhan, kesulitan itu hilang semuanya, au bitashili alaihim, atau diringankan, dimudahkan. Jadi kesulitan itu bisa dengan dua cara, dihilangkan secara total atau diringankan, dikurangi beban kesulitannya. Inilah agama Islam. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya misalnya ketika orang kesulitan untuk puasa, maka dia berhak, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Misalnya sakit, dia dibolehkan tidak berpuasa. Kemudian misalnya ada orang yang tidak bisa berdiri untuk sholat, maka dia dibolehkan untuk duduk sholatnya. Seperti itu. Jadi diringankan. Atau misalnya seorang budak itu seharusnya membayar zakat. Semua orang muslim itu wajib bayar zakat. Tapi kalau seorang budak itu tidak diwajibkan. Jadi hilang kewajibannya. Demikian juga haji, wajib bagi setiap muslim, tetapi kalau dia tidak mampu, hilang kewajiban itu secara total. Tapi kalau misalnya diringankan itu dengan tidak menghilangkan secara total, tapi diringankan bebannya, seperti tadi, orang yang tidak mampu sholat untuk berdiri, maka dia boleh duduk, seperti itu. Dalil qaidah, adapun dalil qaidah ini, qala ta'ala, Allah berfirman, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah tidak menjadikan agama ini bagi kalian itu kesulitan. Jadi agama ini dibangun atas dasar kemudahan, bukan atas dasar kesulitan. Kemudian dalil berikutnya, وَقَالَ تَعَالَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah itu tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Yuridullahu bikum yusra. Allah itu hanya menginginkan bagi kalian itu kemudahan. Jadi beribadah itu mudah. Wala yuridu bikumul usr. Dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Ini dalilnya kedua. Kemudian dalil yang ketiga, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inni ursiltu bihanifiyatin samhah. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, dengan agama yang lurus yang mudah. Agama yang lurus dan mudah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian min tatbiqatil qaidah, praktek kaidah ini, qala al-Hafidz As-Suyuti rahimallahu taala al-mutawaffa sanah 911. Imam Suyuti rahimahullah taala mengatakan, qala al-ulama, para ulama berkata, yatakharraju ala hadhihi al-qa'idah jami'u rukhasi syar'i wa takhfifatihi. Jadi para ulama itu mengatakan bahwa dari kaidah ini itu muncul semua keringanan dan kemudahan dalam syariat. Wa'alam anna asbab at-takhfif fil ibadati wa ghairiha sab'ah. Kemudian perlu kita ketahui bahwa ada sebab-sebab takhfif, sebab-sebab kenapa diringankan ibadah. Wa'alam anna asbab at-takhfif, ketahuilah bahwa sebab-sebab diringankan fil ibadah, diringankan ibadah, wa ghairha, dan selain ibadah, sab'atun, ada 7 penyebab. Thumma dzakaraha wa hadha talkhisun lima dzakara. Kemudian beliau menyebutkannya dan ini adalah ringkasannya. Yang pertama, al-awwal as-safar. Yang pertama, kenapa ibadah itu diringankan? Sebabnya adalah yang pertama apa? Safar, melakukan safar. Warukhasuhu hiya. Adapun keringanan, rukhsah, keringanan yang disebabkan oleh safar ini adalah al-mashu 'alal khuffaini thalathan, yaitu mengusap khuf. Tahu khuf ya? Khuf itu
sudah belajar fikih kan? Ada syaratnya adalah bentuknya sepatu yang melebihi mata kaki. Jadi harus di atas mata kaki. Itu namanya khuf. Jadi sepatu yang sampai melebihi mata kaki itu namanya khuf. Nah itu boleh diusap selama 3 hari bagi orang yang safar. Tetapi kalau tidak safar cuma 1 hari 1 malam. Nah, ini kelebihan atau keringanan yang diberikan bagi orang yang musafir. Kemudian al-jam'u bainas salataini, kemudian menjamak 2 salat. Menjamak antara salat zuhur dan asar dan menjamak salat maghrib dan isya. Ini adalah kemudahan yang didapatkan oleh orang yang safar, musafir. Kemudian wa qasru salati rubaiyah al-muaddah. Kemudian orang musafir juga boleh mengqasar. Apa arti mengqasar? Meringkas atau memendekkan. Yang jumlahnya 4 jadi berapa? Jadi 2. Itu namanya mengqasar. Mengqasar salat rubaiyah yang 4 rakaat al-muaddah, tapi dengan syarat salatnya itu muaddah, adaan yang dilakukan pada waktunya, bukan qada. Misalnya bukan qada seperti misalnya antum misalnya lupa salat kemarin waktu antum di rumah misalnya, kemudian hari ini antum safar dan antum tidak boleh mengqasar salat yang kelupaan kemarin itu, seperti itu maksudnya. Jadi yang boleh diqasar itu adalah salat yang pada waktunya, bukan salat qada. Kemudian wal iftaru fi Ramadan. Nah, kemudian berikutnya adalah keringanan berikutnya yang didapatkan oleh musafir, boleh berbuka pada bulan Ramadan. Artinya tidak berpuasa. Kemudian wa tarkul jum'ah. Kemudian boleh tidak salat Jumat bagi orang yang musafir. Kemudian wa aklul maitah. Kemudian memakan bangkai bagi yang musafir yang tidak dapat makanan. Jadi mungkin ini adalah lebih cocoknya ya kalau kita mungkin belum pernah mendengar saat ini. Tapi ini kalau di zaman dulu ini hal-hal yang biasa. Mereka melakukan perjalanan tidak ada bis, tidak ada motor, tidak ada pesawat gitu. Jadi mereka melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lain itu berbulan-bulan naik onta gitu. Dan tidak ada bekalnya kecuali sedikit. Ya wajar. Wajar ini terjadi makan bangkai misalnya, karena nggak ada lagi yang mau dimakan. Kemudian wa tanafful 'ala dabbah. Apa arti tanafful? Salat nafilah di atas kendaraan. Salat nafilah di atas kendaraan, dan tentunya ini adalah berdasarkan mazhab Syafi'i. Boleh salat nafilah di atas kendaraan. Kemudian wa isqatul fardi bitayammum. Kemudian boleh menghilangkan kewajiban dengan tayammum. Kemudian warruhasul arba' al-ula takhtassu bis-safarit tawil. Takhtassu bis-safarit tawil. Jadi rukhsah atau keringanan yang empat pertama apa aja tadi? Mengusap khuf selama 3 hari, kemudian menjamak salat, kemudian mengqasar salat, kemudian buka. Iya. Tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Yang 4 ini itu khusus bagi safar tawil. Jadi di mazhab Syafi'i itu ada namanya safar tawil dan safar qasir. Jadi kalau misalnya kita ringkas, as-safar itu terbagi 2. Tawilun wa qasirun. Kalau tawil itu muddah masirah yaumain atau kilometer. Jadi kalau zaman dulu menghitung
panjang itu bagi khusus mazhab Syafi'i itu selama perjalanan berapa? 2 hari. Itu kalau perjalanan 2 hari itu dihitung dikilokan 83 km. Nah, ini sudah boleh untuk melakukan 4 hal tadi. Yang pertama apa? Al-mashu ala khuffaini. Kemudian al-jam'u baina salataini. Ketiga, al-qasru shalah rubaiyah. Artinya salat maghrib dan salat subuh tidak boleh qasar. Terakhir al-iftar fi Ramadan. Boleh berbuka, maksud di sini adalah tidak puasa. Oke. Kemudian qasr, dikatakan qasr itu aqal min masirah yaumaini atau aqal min kilometer. Apa aja boleh? Tarku Jum'ah. Apa lagi? Akul mait. Nah, apa lagi? At-tanaful. Al-dabah dan seterusnya ya. Jadi kalau antum misalnya keluar dari Jogja walaupun tidak sampai 83 km, antum berhak atau boleh tidak sholat Jumat. Nah, kalau keluar dari Jogja misalnya, ini dengan syarat keluar dari daerahnya, bukan saya misalnya dari Karanggayam ke Karangposo, bukan kayak gitu ya. Minimal dianggap dia itu daerah itu ya bukan dusun, ya minimal perkampungan. Misal kalau perkampungan misalnya ada, kalau dari satu kampung jaraknya misalnya 10 kilo ke kampung yang lain, itu sudah boleh kalau dihitung kampung dia. Misalnya dari Situmulyo ke Piungan sana itu udah boleh. Oke. Tapi ada syaratnya, jadi tidak serta-merta boleh meninggalkan sholat Jumat, tapi ada syarat-syaratnya. Syarat safar itu ada. Dan itu akan dibahas di fikih secara mendalam insyaallah. Kemudian as-tsani al-marad. Sebab yang kedua adalah sakit. Wa min rukhasihi, di antara keringanannya adalah yang disebabkan oleh sakit, yaitu at-tayammum. Yaitu bertayamum. Jadi kalau antum sakit boleh bertayamum. Tentunya bukan sakit asal namanya sakit, bukanlah. Misalnya sakit gatal-gatal atau sakit pusing, sakit gigi, ya enggak seperti itu ya. Jadi sakitnya ya antum ta'azzara fi isti'malil ma'. Artinya tidak bisa menggunakan air. Kalau kena air sakitnya makin parah. Nah, jadi sakitnya khusus kayak gini. Sakit yang kalau kena air sakitnya makin parah. Jadi kalau misalnya sakit mata, bisa nggak? Makin parah nggak sakitnya? Termasuk nggak ini? Atau sakit gigi termasuk? Nah. Jadi sakit khusus yang kalau seandainya kena air, sakitnya makin parah. Kemudian wassalatu qa'idan, salat dengan duduk, tidak berdiri. Jadi orang yang sakit seperti misalnya nggak kuat berdiri, boleh duduk salatnya. Wal jam'u baina as-salataini ala qaulin ikhtarahu al-Khattabi wan Nawawi wa huwa madhhabu Ahmad. Dan menjamak salat, dan ini berdasarkan Imam Khattabi dan Nawawi, dan ini juga berdasarkan madhab Imam Ahmad, madhab Hambali, tapi tidak mu'tamad namanya. Ini bukan pendapat yang mu'tamad di madhab Syafi'i. Wasuqutul jum'ah, dan
boleh tidak salat Jumat. Wal iftaru fi Ramadan, dan boleh bagi orang yang sakit tidak puasa pada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga adalah al-ikrah, yaitu dipaksa. Wa huwa yubihu nutqa bi kalimatil kufr. Itu boleh mengucapkan kalimatul kufur. Boleh mengucapkan kalimat kufur apabila dipaksa. Apabila antum misalnya dipaksa, kalau nggak dipaksa dibunuh. Misalnya antum dipaksa mengatakan kalimat kufur misalnya, wala'iyadzubillah. Kalau seandainya seperti misalnya terjadi pada siapa? Khabbab, kemudian terjadi pada Bilal, mereka dipaksa mengucapkan kalimatul kufur, murtad dari Islam. Itu nggak apa-apa, boleh. Tapi mereka nggak mau, memilih nggak mau itu juga lebih baik. Tapi hukumnya itu boleh. Wasyurbul khamr. Kemudian misalnya antum dipaksa minum khamr, itu boleh ya, tapi bukan dinikmati. Jangan dinikmati. Wala yaqa'u talaq man ukriha ala dzalik. Kemudian orang yang dipaksa menceraikan istrinya juga tidak dihitung cerai. Misalnya antum punya istri, dipaksa mertua antum menceraikan istri antum, itu dianggap tidak cerai. Kenapa? Karena alasannya kenapa? Karena dipaksa. Kemudian yang keempat, an-nisyan, lupa. Nah, lupa di sini maksudnya adalah hatinya memang benar-benar tidak sadar gitu, tidak ingat sama sekali. Nah, lupa, bukan hilang akan itu majnun. Wa huwa yusqitul ism, dan lupa ini menghilangkan dosa. Jadi kalau misalnya antum misalnya lupa sholat, antum lupa, benar-benar lupa, ya itu tidak masalah, antum tidak berdosa. Amma dhamanu fa fihi tafsilun sayati. Adapun doman itu beda lagi ceritanya, ada pembahasan khususnya secara rinci. Fa fihi tafsilun sayati, ada rinciannya yang akan datang. Faman nasiya wajiban, siapa yang lupa kewajiban, wajib alaihi fi'luhu hina tadzakkurihi. Siapa yang lupa misalnya kewajiban sholat, misalnya dia lupa sholat atau lupa puasa atau lupa bayar zakat, maka dia langsung melaksanakan ketika dia ingat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan aw nama 'alaiha anha fakaffaratuha an yusalliyaha idza dzakarha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang lupa salat atau dia ketiduran, akhirnya kelewatan salatnya, fakaffaratuha, maka tebusannya adalah dia salat ketika dia ingat salat tersebut. Ini dalilnya. Kemudian sebab yang kelima adalah yang yaitu al-jahl, yaitu kejahilan. Fal jahilu al-ma'dzuru bi jahlihi. Tentunya jahil di sini yang diberikan udzur. Bi an aslama haditsan. Seperti misalnya ada orang yang masuk Islam barusan gitu. Baru masuk Islam mungkin 1 jam atau 2 jam gitu. Au nasha'a fi bi'atin ba'idatin 'anil ulama, atau dia hidup di lingkungan yang jauh dari para ulama. Wa illam takun badiyah, meskipun itu bukan pelosok banget gitu. Misalnya ada satu daerah nggak ada ulama sama sekali, nggak ada yang ngajari dia agama Islam, dan ini ma'dzur, dia mendapat udzur. Au kanatil mas'alatu mimma takhfa 'ala nadhara'ihi, atau masalahnya itu yang tidak diketahui orang itu. Maksudnya kalau dia misalnya antum nggak tahu masalah itu, bahwa ini boleh atau tidak gitu. Nah, seperti walaupun antum dekat dengan ulama, tapi antum benar-benar nggak tahu gitu. Teman-teman antum juga nggak tahu.
khuffifa anhu fala tabtul salatuhu idza sajada lima yadunhu sababan li sujudi sahwi wa laysa kadzalik. Jadi, maka orang seperti ini diberikan keringanan. Contoh di sini dijelaskan fala tabtul salatuhu, maka tidak batal salatnya, salat orang yang idza sajada, apabila dia sujud, lima yadunnuhu sababan li sujudi sahwi, bagi orang yang mengira bahwa itu adalah sebab sujud sahwi. Misalnya antum misalnya lupa membaca al-istiftah, doa iftitah atau doa istiftah boleh. Doa istiftah dan doa iftitah boleh. Antum lupa baca doa iftitah, kemudian antum mengira bahwa itu adalah penyebab sujud sahwi. Akhirnya antum sujud sahwi. Nah, padahal tidak gitu. Nah, kalau antum mengira bahwa itu adalah penyebab sujud sahwi, kemudian antum sujud dan antum tidak tahu, tidak masalah seperti itu. Karena antum tidak tahu. Walaysa kadzalik. Yang sebenarnya bukan seperti itu, karena doa iftitah itu bukan termasuk penyebab sujud sahwi. Wala yabtul shaumuhu idza ta'ata ba'da al-mufattirat jahlan biha. Nah, demikian juga tidak batal puasa seseorang apabila dia melakukan sebagian pembatal puasa itu secara jahil. Maksudnya dia memang tidak tahu. Kaqatratil udun 'alal madhab. Seperti misalnya antum masukkan air ke dalam atau ngobati, tek netesin obat ke dalam telinga, berdasarkan mazhab Syafi'i itu batal. Tapi antum tidak tahu kalau itu membatalkan puasa gitu. Nah, ini tidak masalah. Nah, ini namanya jahil hukumnya. Paham ya? Wan nisyan wal jahlu yusqitani al-isma lakinnahuma la yusqitani ad-dhaman. Lupa dan kejahilan ini menghilangkan dosa atau menggugurkan dosa, artinya tidak berdosa ketika melakukan dalam keadaan lupa dan jahil. Lakinnahuma, akan tetapi lupa dan kejahilan ini tidak menghilangkan atau tidak menggugurkan doman. Doman artinya apa? Pengganti atau jaminan atau tebusan. Seperti misalnya antum jahil atau lupa bahwa misalnya antum tidak tahu bahwa kalau HP antum itu ada pulsanya misalnya, tidak tahu. Biasanya HP antum nggak pernah punya pulsa, misalnya kosong terus misalnya ya. Ternyata teman antum ngisi, nanti dia yang make gitu, dia mau make. Nah, antum nggak boleh make gitu misalnya, tapi antum lupa kesepakatan ini gitu, paham nggak? Nah, lupa antum kesepakatan ini, akhirnya antum main HP asik, lupa, akhirnya habis pulsanya, habis kuotanya gitu. Nah, kalau antum lupa, memang antum nggak dosa melakukan itu, menghilangkan pulsanya atau kuotanya, tapi antum tetap harus ganti rugi. Paham ya? Dosa memang tidak, tapi harus ganti rugi. Kemudian as-sadis, yang keenam, al-usru wa umumul balwa. Al-usru wa umumul balwa. Fama amma bihi al-balwa wa syaqqa al-ihtirazu anhu fa innahu yu'fa anhu taysiran. Bagi yang kesulitan itu sulit dijauhi, syaqqa al-ihtirazu, sulit dijauhi, sulit dihindari, fa innahu yu'fa, maka itu dimaafkan, anhu taysiran, sebagai kemudahan.
Umumul balwa ini ya sulit dihindari. Umumul balwa sulit dihindari. Al-usru wa umumul balwa sulit dihindari, itu maksudnya. Walida, oleh karena itu, afati syari'atu an yasirid dam. Oleh karena itu, syariah Islamiyah, agama ini memaafkan darah yang sedikit fisaubi wal badan, pada baju dan badan. Misalnya ada baju antum kena darah dikit gitu, dikit banget, bahkan hampir nggak kelihatan gitu, dikit banget, sulit dihilangkan gitu. Maka darah yang sedikit ini tidak masalah, seperti darah nyamuk misalnya lengket di baju atau di badan, itu tidak masalah, dimaafkan oleh syariat. Kenapa? Karena sulit dihindari. Misalnya apalagi antum di Kalimantan ya. Siapa yang tinggal di rumah yang banyak nyamuk, atau bukan banyak nyamuk lah, pernah ke mana ya? Camping lah misalnya. Kalau di rumah agak menyindir nanti kena nanti. Misalnya yang pernah camping ada di sini. Nah, mendaki gunung pernah ya? Nah, mungkin di gunung itu banyak nyamuk, benar ya? Nah, misalnya sebelum naik ke gunung pun biasanya lewat hutan ya. Di situ kan banyak nyamuk. Jadi antum dikit-dikit pukul-pukul nyamuk kan banyak darah nempel-nempel di situ, di badan antum, di baju antum. Nah, akhirnya kan itu sulit dihindari kayak gitu. Nah, hal yang seperti ini karena sulit dihindari, maka agama ini memaafkannya. Nah, ini sebab yang keenam. Jadi hal yang seperti ini dimaafkan oleh agama syariah. Wa amma la yudrikuhu at-tarf al-mu'tadil minan najasat. Nah, demikian juga misalnya najis yang tidak bisa dilihat oleh mata yang sedang, mata yang normal. Kalau anak kan rabun ya. Mata antum alhamdulillah masih normal. Jadi misalnya antum pipis di kamar mandi misalnya, mungkin antum tidak sadar ada tetesan-tetesan dikit gitu nempel di celana antum gitu. Ya kan? Misalnya. Tapi antum nggak bisa lihat, ngeceknya pun nggak kelihatan gitu. Nah, hal yang seperti ini itu dimaafkan. Karena sulit dihindari gitu. Sulit dihindari. Jadi kalau seandainya antum pakai pembesar itu mikroskop, masya Allah, pakai mikroskop mungkin kelihatan gitu, ada bahwa di celana antum ada nempel cairan najis gitu misalnya. Tapi kalau mata sedang, mata yang normal itu tidak bisa gitu. Nah, yang hal seperti ini juga dimaafkan. Kenapa alasannya? Apa alasannya tadi? Sulit dihindari. Al-usru wa umumul balwa. Ini namanya umumul balwa, yaitu sulit dihindari. Wa an ma la nafsun lahu sa'ilah fil ma'i. Nah, demikian juga yang tidak punya yang tidak punya darah mengalir mati di air, seperti misalnya itu tadi nyamuk, kayak cicak, kayak apa lagi, belalang, lalat, itu kan darahnya tidak mengalir, kemudian masuk ke bak, kamar mandi misalnya, dan itu tidak masalah. Kenapa? Karena ya tempat mereka di kamar mandi sering gitu, kayak apa lagi contohnya di kamar mandi, kecoa. Ya, itu tapi kan darahnya mengalir apa enggak itu wajar. Nah, darahnya mengalir apa? Ya, khusus darah yang tidak mengalir, maksudnya darah binatangnya tidak mengalir. Hah? Kalau ikat tuh khilaf di sana. Khilaf. Ya, ada mengatakan tohur. Ma'uhu tohur, al-hillu maitatuhu, al-ma'u tohurun, wal-hillu maitatuhu. Apa yang ada di laut itu semuanya halal, suci. Mau darahnya, mau kotorannya, suci. Tapi ada yang mengatakan tidak. Madzhab Syafi'i tidak. Hah? Semua yang ada di laut suci, halal. Walaupun namanya gonggong, D2, apa saja, semua yang ada di laut. Kura-kura, kepiting, penyu.
Kalau di mazhab Syafi'i nggak bisa, nggak boleh, bukan nggak bisa, haram hukumnya. Kayak kepiting, mazhab Syafi'i itu haram. Tapi kalau mazhab boleh, lain boleh. Jadi kalau antum sudah terlanjur bermazhab Syafi'i, antum ikut mazhab yang lain. jadi Syekh Labib sendiri katanya di dalam mazhab Syafi'i kepiting itu haram. Karena dia hidup di dua alam, di air dan di daratan. Kalau mazhab lain, mazhab Maliki itu halal. Maka dia ketika itu boleh mengikut mazhab Maliki karena enak. bukan kayak gitu. Jadi bukan kayak itu alasannya. Jadi kita sebagai orang awam itu boleh mengambil pendapat ulama ini. Karena kita orang awam gitu. Statusnya masih awam, bukan mujtahid, bukan ulama. Jadi kalau misalnya antum yang mengharamkan itu, maka itu nggak boleh. Kayak Imam Syafi'i mengharamkan itu, dia nggak boleh makan kepiting gitu. Karena dia hasil ijtihadnya sendiri. Tapi kalau kita sebagai awam masih boleh memilih pendapat ulama ini gitu. Hah? Kalau ada yang menghalalkan boleh. Sebagian ulama membolehkannya. Sampai ada salah seorang ustadz mengatakan, ya pertanyaannya satu katanya, yang dimakan antum apa buayanya? Nanti buayanya dulu yang makan antum. Kayak gitu. Oke. Kemudian yang ketujuh, sebab rukhsah ini adalah keringanan ini adalah an-naqs, kekurangan yang memang sudah dari ciptaan Allah. Seperti misalnya fas-sabiyyu wal majnun ghairu mukallafaini. Anak-anak yang belum baligh itu dan orang gila itu tidak mukallaf, tidak dibebani sholat, tidak dibebani puasa. Dinaqsihuma, karena mereka punya kekurangan gitu. Kalau orang gila ya dia tidak berakal. Kalau anak-anak dia kurangnya dia belum baligh. Wal mar'atu lam tukallaf bikathirin mimma kullifa bihi rajulu minal jum'ah wal jihad wa daf'ul jizyah wa tahammul 'uqul. Demikian juga perempuan itu tidak dibebani banyak seperti dibebaninya oleh seorang laki-laki. Seperti laki-laki itu wajib sholat Jumat, wajib berjihad, wajib membayar jizyah. Jizyah tahu ya? Jizyah itu adalah apa namanya? Saya kalau bahasa sekarang mungkin pajak, tapi bukan pajak, upeti lah. Wa tahammul uqul. Wa tahammul uqul apa? Hah? Diat. Itu ada footnote-nya, diat. Jadi kalau misalnya antum punya saudara, punya adik atau punya sepupu membunuh orang dan antum termasuk asabahnya, maka antum yang bayar diyahnya. Kalau pembunuhannya namanya pembunuhan tidak sengaja. Wa yajuzu laha lubsul hariri wad-dhahabu bi khilafir rajul. Dan boleh bagi wanita memakai harir, sutra, wad-dhahab, memakai emas, beda dengan laki-laki. Oke. Jadi untuk ringkasannya kita buat di sini ya. Kalau ini tadi kalau safar sudah kita tulis. Anggaplah ini di layar kedua. Jadi asbabut takhfif. Anggaplah di sini tadi safarnya ya. Ini yang kedua apa? Al-marad. Apa aja? Hah? Tayammum. Apa lagi? As-salatu qa'idan. Apa lagi? Al-jam'u baina as-salatain. Al-iftar. Ramadan.
suqutul jum'ah. Kemudian berikutnya yang ketiga, an-nisyan. Apa? Al-ikrah. Al-ikrah apa aja? Hah? Lafzu kalimatul kufri, syurbul khamar. Lagi? Hah? Ada mutolak. Apa lagi? Nisyan. Pertama apa? Suqutul ism. Kemudian apa? Itu aja. Hah? Ya, suqutul ism. Satu aja. Al-jahlu. Khamis sama. Al-jahl. Suqutul ism. Wa adamu butlanis salah atau butlanil ibadah. Misalnya kalau sholat antum lupa atau tidak tahu hukum sujud sahwi, maka tidak batal. Atau misalnya antum jahil bahwa hukum tadi seperti meneteskan obat di telinga, maka tidak batal. Adam butlanis ibadah. Kemudian umumul balwa. Al-usru wa umumul balwa. Apa? Ma'fun an yasir ad-dam. Kemudian ma'fun an najasah amma la yudrikuhu at-taraf. At-taraf ini mata. Kemudian an-naqs. An-naqs. Sini ya. An-naqs. Seperti as-sabi wal majnun ghairu mukallaf. Kallafain. Ini keringanannya tidak dibebani. Kalau wanita mar'ah misalnya ada wujub al-jum'ah. Kemudian jihad. Lagi daful jizyah. Kemudian tahammul uqul. Apa lagi? Nah, kemudahannya lagi, keringannya adalah boleh jawaz lubsu al-harir waz-zahab. Ini adalah keringanan dan tidak boleh bagi laki-laki. Oke. Kemudian ada namanya al-qa'idah al-khamisah al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan.
Ma'nal qa'idah, maksud dari kaidah ini adalah, arti dari kaidahnya, al-yaqin huwa al-i'tiqadu as-sabit al-mutabiq lil waqi'. Yakin itu adalah keyakinan yang ada, yang sesuai dengan fakta, dengan kenyataan. Misalnya, ana lihat Haki duduk. Ana yakin Haki duduk. Kenapa? Karena ana melihatnya sesuai dengan fakta. Beda dengan misalnya ketika misalnya antum mau sholat, imamnya, pernah nggak antum lihat misalnya imam yang sholat setiap hari di sini itu berwudu? Sering berwudu, dia antum lihat dengan mata antum? Nah, berarti antum nggak yakin kan berwudu dia? Pernah nggak? Nah, itu namanya dhon. Paham ya? Kalau yakin itu sesuai dengan fakta, antum lihat atau antum ketahui dengan benar, itu namanya yakin. Kalau misalnya antum nggak lihat, antum tidak tahu, itu namanya bukan yakin. Adapun syak, ragu adalah at-taraddudu baina amrayni la maziyata li ahadihima 'ala al-akhar. Ragu adalah at-taraddud. At-taraddud ini bimbang atau bingung. Baina amrayni, di antara dua hal. La maziyata li ahadihima, dan tidak ada yang cenderung atau yang kecondongan atau kelebihan di antara keduanya. 'Ala al-akhar, dari yang lainnya. Fa idza tarajjaha ahdul amrayni farrajih yusamma dhannan. Kalau seandainya salah satunya lebih berat, maka namanya dhann. Farrajih, maka yang berat itu namanya dhann. Wal marjuhu yusamma wahman. Adapun yang kalah itu namanya waham. Wa hadhil arba'ah tusamma maratibul idrak. Ini namanya urutan idrak, pengetahuan. Jadi kalau misalnya antum melihat dengan real, misalnya antum lihat kalau imam sholat tadi itu benar-benar antum lihat dan mata antum itu dia yang berwudu beneran. Tapi kalau nggak antum lihat, tapi antum percaya kalau dia itu udah berwudu, itu namanya apa? Dzan. Nggak ragu. Kalau antum ragu, ngapain antum sholat di belakangnya gitu? Nggak boleh antum ragukan dia nggak berwudu, berarti nggak asal sholat antum. Betul. Kalau antum yakin kalau dia itu, kalau antum lebih cenderung bahwa dia tuh nggak berwudu, imamnya nggak berwudu, itu namanya apa? Hah? Apa? Waham. Ada kecenderungan, antum memang nggak lihat, tapi antum ada kecenderungan dia tuh nggak berwudu gitu, kayak semacam ragunya sangat ragu sekali gitu. Kalau dia tuh memang nggak berwudu misalnya, itu namanya apa? Waham. Oke. Wa ma'na al-qa'idah, makna dari kaidah ini adalah annahu idza ta'arada al-yaqinu ma'a syak, apabila yakin dengan keraguan itu saling berlawanan, bertabrakan atau berlawanan lah. Fa innal yaqina muqaddamun 'alaihi, maka yakin itu diutamakan daripada syak. Seperti tadi. Antum yakin enggak kalau ragu atau yakin enggak imamnya udah wudu? Nah, jadi di situ membuktikannya. Sederhana ya membuktikannya ya. Li'anna al-yaqina qat'iyyun wa syak taraddudun la jazma fih. Karena yakin itu qat'i, terbukti, real. Nah, dengan cara apa? Dengan cara melihat, dengan cara mengetahui, misalnya semua bilang itu bahwa dia benar wudu. Walaupun antum nggak lihat, tapi semuanya bilang wudu. Itu namanya udah dengan cara tawatur, mutawatir namanya. Fa kaifa yuqaddamu 'ala yaqin? Kemudian bagaimana syak itu dikedepankan daripada yakin? Jadi yakin itu harus diutamakan daripada keraguan. Kemudian dalil qaidah, hadits Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu annahu qala syukiya ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi
annahu yajidu syai'a fi sholati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Perhatikan dalilnya adalah, dan ini berdasarkan perkataan Nabi, berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ada seseorang mengeluh ke Nabi, mengadu ke Nabi bahwa dia itu tadi, orang itu tadi, dia bingung. Kayak ada terlintas dalam pikirannya kalau dia tuh antara batal atau tidak sholatnya gitu. Antara batal atau tidak wudunya. Karena dia ada merasa sesuatu kayak keluar dari duburnya misalnya. Annahu yajidu syai' fi sholati. Maksudnya di sini annahu yajidu syai' fi sholati, bahwa dia itu mendapati sesuatu yang membuatnya ragu dalam sholatnya, yaitu semacam ada yang keluar dari duburnya gitu. Qala, Nabi mengatakan, la yansarif, maka janganlah keluar dari sholatnya, janganlah berpaling dari sholatnya, hatta yasma'a sautan, sampai dia benar-benar mendengar ada suara angin keluar dari duburnya, au yajida rihan, atau dia mendapati aromanya. Nah, kalau nggak ada itu, yang dua itu berarti dia tetap dalam keadaan berwudu. Paham dalilnya enggak? Jadi yakinnya apa? Ini dihapus saja ya. Di maratibul idrak itu ada 4 idrak, pengetahuan, ada 4 tingkatannya. Yang pertama apa? Yakin. Dan yang kedua dhann. Yang ketiga syak. Keempat al-waham. Perhatikan kasus tadi dalam hadis itu. Dia lagi sholat. Sebelum sholat kan dia berwudu, benar nggak? Nah, otomatis kan dia dalam keadaan yakin benar-benar berwudu. Kemudian dia sholat. Di dalam sholatnya dia ada muncul keraguan, karena dia seperti mendapati sesuatu, ada yang terjadi di duburnya gitu. Kenapa? Mungkin bisa saja itu suara suara beneran suara angin, atau bisa gesekan sarungnya atau apa gitu. Bisa saja kan? Akhirnya membuat dia ragu. Nah, dia mengadu ke Nabi. Kemudian kata Nabi apa? La yansarif hatta yasma'u sautan au yajida rihan. Rihan apa arti di sini? Aromanya, bau. Oke. Nah, perhatikan. Dia kan sudah yakin, benar-benar yakin dalam keadaan ini yakinnya wudu. Kemudian dalam sholat dia ragu. Apakah batal wudunya atau tidak? Ragu. Butrani wudu. Nah, kalau dalam keadaan ragu, maka dia kembali kepada yakin sebelumnya. Jadi, maka kata Nabi SAW, dia jangan berpaling atau jangan pergi dari sholat sampai dia benar-benar mendengar suara atau mencium aroma baunya. Oke, paham ya? Oke. Jadi sebaliknya, ini ada beberapa contoh praktis dari kaidah ini, kita baca. Kalau misalnya orang yang tidak berwudu, kemudian dia ketika mau sholat, dia ragu. Apakah dia wudu atau belum ya tadi? Apakah kena wudu tadi ya? Seperti itu. Nah, jadi dibangun dari keyakinan. Apa keyakinannya? Faktanya apa sebelumnya dia? Belum berwudu gitu. Dibalik aja.
Min tatbiqatil qaidah, di antara contoh praktis dari kaidah ini yang pertama, man tayaqqana at-taharata wa syakka hal ahdatsa am la fal aslu baqa'u taharatihi. Siapa yang yakin, yaitu dia memang benar sudah berwudu, kemudian ragu apakah wudunya batal atau tidak, maka fal aslu baqa'u taharatihi, maka hukum asalnya adalah taharahnya masih tetap utuh. Paham ya? Kemudian sebaliknya, man tayaqqana 'alal hadas, man tayaqqana al-hadas wa syakka hal tatahhar am la. Nah, dia memang belum berwudu, tapi ketika mau sholat dia ragu. Oh, kayaknya aku tadi udah wudu belum ya gitu. Nah, maka orang seperti ini fal aslu baqaul hadas. Maka dia hukumnya adalah dia berhadas. Karena dia ragu berwudu atau tidak gitu. Paham nggak? Kalau yang tadi dia ragu batal atau tidak wudunya. Nah, kemudian contoh yang kedua, idza syakkal insanu hal shallal fardha am la fal aslu annahu lam yusalli li'annahu mutayaqqin. Misalnya antum ragu apakah antum tadi sudah sholat maghrib atau belum misalnya. Antum ragu. Maka hukumnya jadinya apa? Kembali ke yakin. Yakinnya apa? Antum belum sholat. Antum belum sholat. Karena antum ragu, udah sholat belum ya gitu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, idza syakka as-sha'im fi ghurubi syamsi fa innahu la yuftir bi mujarradi syak li'anna al-asla baqa'un nahar. Apabila ada orang berpuasa, dia ragu kalau matahari itu antara terbit atau belum gitu. Antara terbenam atau belum. Maka dia fa innahu la yuftir. Maka dia tidak boleh berbuka bi mujarradi syak. Misalnya antum puasa misalnya matahari mau terbenam. Antum lihat matahari mau terbenam gitu. Mau malam gitu. Tapi antum masih ragu, ini benar-benar terbenam sepenuhnya atau belum gitu. Masih ada cahayanya dikit, ini benar-benaran terbenam atau belum gitu. Maka hukum aslinya apa? Hukum asalnya kembali ke mana? Yakin. Yakinnya apa? Belum. Li'annal asla baqa'un nahar, karena aslinya adalah masih siang gitu. Jadi tidak boleh antum bangun satu hukum dengan keraguan. Jadi tidak boleh dengan keraguan antum langsung ponis. Oh ini sudah malam kayaknya. Walaupun kayaknya gitu. Nggak bisa kayaknya gitu. Ini sudah malam, harus kayak gitu. Harus seperti itu. Kemudian yang keempat, idza taraddada hal qada dainahu alladhi li'amrin am la. Misalnya ada seseorang ragu kalau dia tuh sudah bayar utang sama Amr atau belum gitu. Nah, misalnya Umar sama Ajizan misalnya, kita sederhanakan. Umar punya utang sama Ajizan. Kemudian beberapa hari selanjutnya, misalnya Umar ngutang ke Ajizan 5.000. Kemudian beberapa hari setelahnya, misalnya seminggu atau 2 minggu, kan udah agak lupa ya, udah agak ragu jadinya. Wah mungkin kemarin sore kayaknya udah nak bayar, kata Umar misalnya. Dia ragu, benar enggak ya sore kemarin anak bayarnya. Jadi hukum seperti ini jadi apa? Hah? Belum bayar karena dia ragu. Belum bayar karena dia ragu. Fal aslu baqa'uhu fi dhimmatihi. Maka hukum asalnya adalah tetapnya pada zimmahnya, tanggung jawab Umar. Tanggung jawab orang yang berhutang tadi. Li'anna dzalika huwal yaqin. Karena itu adalah yakin. Wa qada'uhu mashkukun fihi. Sementara bayar utangnya itu ragu, dalam keraguan. Kalau ngutangnya udah yakin ya, dia benar-benar yakin kalau dia punya utang. Tapi bayarnya dia ragu, udah bayar apa belum gitu. Maka al-yaqinu la yazulu bisyakki, yakin itu dikembalikan kepada hukumnya dikembalikan kepada yakin. Syaknya dihilangkan. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan atau dikalahkan dengan keraguan. Jadi yang diambil adalah yakinnya.
Kemudian yang kelima, idza syakkatil mar'atu hal arda'at tifla arba'a rada'atin aw khamsa fa innahu la yahrum 'alaiha. Misalnya ada perempuan, dia ragu apakah dia nyusui ada seorang anak kecil, anak bayi 4 kali atau 5. 4 kali atau 5 kali. Dia ragu apakah 4 atau 5 kali. Fa innahu la yahrum 'alaiha. Maka itu tidak menjadi mahramnya. Jadi kenapa? Karena syarat menjadi mahram itu adalah 5 kali susuan. Ini kalau terlalu dalam bahaya nih. Kita skip ya, agak percepat ini. Li'annal mutayaqqan arba'a rada'atin wal khamisatu mashkuk. Kenapa? Karena yang yakin itu adalah 4 kali. Dia yakin sudah 4 kali. Tapi yang kelima dia ragu. Ragu-ragu. Maka dikembalikan yakinnya. Berarti anak itu bukan mahramnya. Kenapa? Karena dia 5-nya ragu. Tidak pasti gitu. Jadi cari amannya adalah yakinnya, yang 4. Li'annal mutayaqqan arba'u rada'atin wal khamisatu mashkukun fiha. Karena yang yakin itu adalah 4 kali susuan, yang kelima itu adalah ragu. Wa nadha'ir hada fi ghasli a'dha'il wudu' wa raka'atis salati wa 'adad tawafat wa ghairi dzalik. Demikian juga kasus yang semisal ini, wa nadha'ir hada, kasus yang semisal ini fi ghasli a'dha'il wudu'. Misalnya antum ragu apakah sudah mencuci tangan kiri atau belum, langsung ke ngusap kepala misalnya. Maka hukum asalnya apa? Belum. Demikian juga misalnya antum sholat maghrib atau sholat zuhur misalnya, sholat zuhur, kemudian ketika rakaat keempat antum ragu apakah ini rakaat keempat atau ketiga. Maka hukum asalnya apa? Rakaat ketiga yang pasti. 4 kan antum ragu. Ya kalau benar 3, kalau enggak gimana? Berarti antum sholatnya 3 rakaat jadinya. Benar enggak? Oke. Demikian juga jumlah tawaf. Misalnya antum sudah tawaf yang ke-7, tapi antum ragu apakah ini yang benar ke-7 atau ke-6 gitu. Berarti antum harus melengkapinya satu lagi biar lebih yakin. Paham ya? Oke. Tambih, peringatan. Yang dari tahta hadhil qa'idah al-kulliyah qawaidu ukhra. Mislu, dan di bawah kaidah ini, dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir atau al-yaqinu la yazul bi syakk ini muncul beberapa kaidah. Yang pertama namanya al-aslu baqa'u makan ala makan. Itu hukum asal, yaitu tetapnya sesuatu pada sesuatu, maksudnya adalah kembali ke hukum asal. Kayak tadi, dia ragu apakah wudunya batal atau tidak, maka kembali hukum asal yaitu tidak batal. Hukum asalnya dia berwudu. Kemudian yang kedua, al-aslu bara'atu dhimmah. Ini adalah kaidah juga. Al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum asalnya adalah tidak punya hutang. Bara'atu dhimmah, lepas dari hutang, lepas dari tanggung jawab. Misalnya Jarod sama Haki, tiba-tiba Jarod datang ke Haki bayar utang gitu. Padahal Haki gak tahu kapan dia ngutangnya gitu. Nah, tiba-tiba aja udah bayar utang. Pernah nggak gitu? Tapi ada kasus yang paling sering terjadi kayak gini. Ada orang makan jajan gitu, makan gorengan, makan 4 gorengan atau 3 gorengan, tiba-tiba mana kembaliannya bu? Pernah nggak antum mengalami? Enggak. Makan 3 gorengan, 4 gorengan, santai-santai dulu lama kan. Tiba-tiba belum bayar udah minta kembalian. Belum bayar tapi minta kembalian. Itu kan udah hebat deh. Tapi ada real itu, real. Jadi orang seperti ini ya al-aslu bara'atu dhimmah. Ibu itu ya
lepas dari tanggung jawab, maksudnya apa? Belum bayar gitu. Jadi tidak boleh dituntut karena dia ragu apakah dia benar. Setelah itu dia juga bingung, udah bayar belum nggak tadi ya, seperti itu. Jadi misalnya itu contoh sederhana, misalnya Jerot tiba-tiba nagih hutang ke Haki, nagih hutang. Al aslu bara'atu dhimmah, hukum asalnya Haki tidak punya hutang. Karena kalau seandainya mungkin dikasih waktu Haki berpikir kapan Anda punya hutang, kapan, akhirnya ragu. Jadi hukum asalnya adalah dia tidak punya hutang. Kemudian yang ketiga, al aslu fil umuri al aridah al adam. Hukum asal sesuatu yang muncul tiba-tiba, al aridah, itu sesuatu yang muncul tiba-tiba itu adalah tidak ada. Kemudian yang keempat, al aslu idhafatul hadas ala aqrabi awqatihi. Hukum asal adalah idhafatul hadas, itu menyandarkan atau mengaitkan, menghubungkan kejadian, satu kejadian itu pada waktu yang paling terdekat. Paham nggak ini? Misalnya antum tidur malam, bangun subuh, sholat subuh, kemudian tidur lagi paginya. Ada yang kayak gini? Banyak. Kemudian sholat zuhur. Setelah sholat zuhur antum kamar mandi, ternyata ngecek ada cairan di celana antum. Nah, cairan ini apakah keluarnya ketika tidur malam apa tidur siang? Lihat hukumnya apa? Al aslu idhafatul hadas ala aqrabi awqatihi. Hukum asalnya adalah menghubungkan satu kejadian itu pada waktu yang paling dekat. Tidur kapan yang paling dekat? Sebelum zuhur. Maka hukum selanjutnya apa? Antum tidak perlu mengqadha salat subuhnya. Paham ya? Kemudian yang kelima, al aslu fil asya'i al ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh. Misalnya antum tidak dapati hukum makan buah buah apel, buah jeruk, buah naga. Ada nggak di Al-Quran hadis itu? Buah naga. Ada hukumnya. Jadi hukum sesuatu itu boleh. Hukum asal sesuatu itu boleh dimakan. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzi khalaqa lakum. Allah yang menciptakan untuk kalian. Adapun yang dilarang itu ada nasnya. Kemudian al-aslu fil asya'i at-taharah. Hukum dari asal segala sesuatu adalah suci. Misalnya antum pergi kemana gitu, ada ketemu barang, ya itu hukumnya suci. Tidak perlu antum takut ini kena najis atau tidak gitu. Kemudian yang ketujuh, al-aslu fi damil ma'sumi wa malihi wa 'ardihi at-tahrim. Hukum asal dari darah orang yang maksum itu adalah setiap muslim, kemudian orang kafir, tapi kafir dzimmi yang bayar jizyah, ya, kemudian kafir mu'ahad itu tidak boleh dibunuh. Itu namanya maksum, darah mereka tidak boleh dibunuh, dijaga. Jadi bukan hanya muslim ya. Darah yang maksum itu muslim dan orang kafir yang dzimmi, kemudian mu'ahad. Tapi kalau kafir harbi boleh dibunuh. Harbi itu yang memerangi. Al-aslu fil kalami al-haqiqah. Hukum asal dari pembicaraan itu adalah al-haqiqah, yaitu sesuai dengan fakta, bukan majas maksudnya. Misalnya, kita kan sering belajar tasbih, belajar balaghah. Zaidun ka asadin. Misalnya, tiba-tiba Lutfi bilang, datang singa. Nah, antum mengira dia majas gitu. Misalnya datang singa siapa? Singa Deden misalnya. Antum mengira mungkin selama ini Deden seperti singa. Yang ada dalam pikiran antum adalah Deden. Tapi kalau hukum asalnya adalah apa? Al-haqiqah, singa beneran gitu. Nggak boleh ditakwil, ditafsirkan gitu. Hukum asalnya. Kemudian yang ke-9, al-aslu fil adha'i at-tahrim. Hukum dari asal kemaluan adalah tahrim, tidak boleh disentuh gitu.
Maksudnya tidak boleh dinikahi sembarangan tanpa akad gitu, itu maksudnya. Dan Allah mengatakan walladzina hum li furujihim hafizun. Jadi tidak boleh didekati selain dengan akad. Kemudian terakhir al-aslu fil luhumi at-tahrim. Hukum dari daging itu, hukum asal dari daging adalah haram. Jadi tidak boleh makan sembarangan kecuali sudah jelas zabahnya apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Jadi tidak boleh antum makan daging kalau misalnya dagingnya itu terbuang sembarangan gitu. Atau misalnya antum makan daging, antum tidak tahu daging itu disembelih dengan secara syariat atau bukan. Paham ya? Bihadza intahayna min hadzal liqa. Sampai di sini pertemuan kita, insyaallah kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya membahas al-masyghulu la yushaqal. Setiap yang sibuk itu tidak boleh disibukkan dengan yang lain. Apa maksudnya? Insyaallah kita jelaskan nanti. Waktunya sudah habis, kalau mau bertanya di luar aja ya, di luar waktu ya. Kemudian Ana pengen meralat sedikit tentang sebelumnya, pertemuan kemarin itu tentang Lutfi bilang, kalau misalnya kita merusakkan barang orang, kan boleh membalasnya kan. Tapi maksudnya begini, itu kurang tepat contohnya. Yang contohnya misalnya sederhananya, ada lubang gede di jalan misalnya. Nah, ini kan bahaya ya. Kemudian antum tutupi lubang ini dengan menggali yang lagi gitu. Nah, ini maksudnya. Ini maksudnya lebih tepatnya di sini. Ini kan bahaya. Kemudian antum pengen menghilangkan bahaya, ad-darruzal. Paham nggak? Kemudian dengan cara membuat bahaya yang lain. Nah, itu maksudnya. Ini lebih tepat. Kemarin itu nggak tepat itu. Ana ralat ya. Oke, kita akhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah Binbas TV, dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat.